Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, semoga Anda semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri bertanya kepada Kiai, "Pak Kiai, kenapa sih di pesantren ini diharuskan untuk ngaji, diwajibkan untuk sholat, harus ini dan itu, yang tidak melaksanakan ini dan itu akan dikenai sanksi kedisiplinan. Bukankah kita ini harus ikhlas dalam beramal? Kalau ikhlas dilakukan, kalau tidak dilakukan." Kemudian Pak Kiai memberikan pertanyaan balik. Lebih memilih masuk surga dengan terpaksa atau masuk neraka dengan sukarela? Akhirnya sebuah kesimpulan didapat, lebih baik terpaksa masuk ke surga daripada masuk ke neraka sukarela. Anak-anak santri yang masuk ke pesantren tidak semuanya langsung menikmati. Bahkan tidak sedikit ada anak-anak nakal yang sulit diatur, umpamanya di rumahnya lalu dimasukin ke pondok pesantren. Nah, Pak Kiai ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa semuanya ibadah itu tidak langsung bisa kita nikmati. Ada proses-proses tertentu, salah satunya adalah proses kedisiplinan, disiplin untuk sholat, disiplin untuk belajar, dan seterusnya. Ada tazkiyatun nafs, ada pendidikan jiwa, pendidikan mental yang insya Allah akan mengarah ke akhlakul karimah, akhlak mulia, akhlak yang baik. Akhlak mulia, akhlak yang baik. Maka kita kenal dulu dengan istilah ada mu'ahadah, mengingat kembali proses perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Proses itu Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini Al-Quran yang mengatakan, kalau karya ilmiah bisa benar bisa tidak, teori tertentu bisa benar pada sewaktu-waktu dan bisa dibantah pada waktu lainnya. Tapi kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga kebenaran Al-Quran. Kalau kemudian kita lupa di alam ruh pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita, kalau masalahnya lupa, ketika kita bayi umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita lupa. Bukan berarti peristiwa lupa itu kita tidak mengalaminya. Manusia dewasa semuanya pernah menjadi bayi dan anak-anak. Kemudian ada lagi proses namanya mujahadah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait mahdoh maupun ghair mahdoh. Mujahadah, sungguh-sungguh untuk berlatih menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kemudian juga kita merasa muhasabah, menghitung diri, introspeksi diri setiap hari, setiap waktu. Amal apa yang sudah kita lakukan, sebanyak apa yang sudah kita ikhlas, dan seterusnya. Belajar keikhlasan, belajar mendidik diri sendiri dan seterusnya. Supaya apa? Agar kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama kita memperbaiki muamalah ghair mahdoh, ibadah-ibadah sosial di antara sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, kita jalan. Kemudian muraqabah. Muraqabah adalah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan membuat perilaku kita bagus, baik ketika dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita, baik yang termasuk ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semoga Allah takdirkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.